jam 5.30 tetap qobliyah subuh. Jangan langsung sholat subuh, qobliyah subuh. Yang tadi tidak qobliyah subuh sudah kehilangan dunia dan seisinya. Mudah-mudahan besok masih hidup, amin. Kalau tidak maka mati dalam keadaan kehilangan dunia dan seisinya. Lanjut yang keempat, sholat subuh. Apa spina kalau kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya. Karena ayatnya panjang. Ayat apa yang dibacanya? Pokoknya panjang lah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'anta hadha? Hatta Allah laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa kau lakukan begini ya Rasulullah? Kenapa salat lama betul? Kenapa ayatnya panjang? Lalu sudah diampunkan Allah. Dosa yang akan datang sudah diampunkan Allah. Apa jawab Nabi SAW? Ustaz, ada orang yang sholat sepanjang malam selain Nabi Muhammad? Ada. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Di mana Ustaz baca? Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Rasulullah. Ya, ada seorang laki-laki. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Kenapa abang ayatnya tak ganti-ganti? Kulhuwallah terus. Adinda, sebenarnya abang banyak hafal ayat itu. Tapi Rasul bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu kulhuwallah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Dan kita sudah hafal Quran juga. Ini yang hafal ahli ibadah. Ya, bertiga mereka dalam kamar. Waktu pagi Imam Syafi'i bertanya ke Imam Yahya, ya Yahya, ya, tadi malam aku tengok engkau miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke kiri, tak tidur. Apa yang kau lakukan? Kata Imam Yahya bin Ma'mun hadis ini halal haram 200. Andai kita orang yang keempat di kamar itu apa kira-kira? Amal kita tidak banyak, maka sempat-sempatkanlah sholat subuh berjamaah. Man sholat subuh di jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, bahkan nama sholat laila kullah, dapat pahala macam sholat. Yang kelima adalah orang yang sholat subuh berjamaah, maka aminnya diaminkan oleh para malaikat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi sambil ikut semangat amin. Memangnya salat zuhur, salat asar kok zuhur sama asar mana? Ada imam yang zuhur sama asar. Itu namanya imam grogi. Saking groginya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, masyarakat komplain. Pak Imam, kenapa dari sholat zuhurnya jahat? Istilah pulang. Tak ada istilah. Sholat zuhur, sholat asar tak ada. Baca sendiri. Sholat maghrib dengan sholat isya, Pak Ustaz? Sholat maghrib dengan sholat isya betul. Tapi sholat subuh dihadiri oleh malaikat. Jangan marah-marah. Mana malaikat? Mana? Benar aja. Benar. Nanti malaikat Allah datang. Datang dia. Tidak usah kau tanya, datang sendiri. Malaikat itu antum minadillah, ikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Yang enam ini disebut dengan rukun iman. Iman itu artinya apa? Tak nampak. Kalau nampak bukan
2017 berangkat 2031. Malaikat datang 2030. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji nampak di rukun iman. Adu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bi qadri khairihi wa syarrihi. Itulah iman. Apa yang membuat kita yakin bahwa solusi kita ini dihadiri para malaikat? Iman. Maka aminkan. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada semangat yang berjamaah. Iyyakum wal furqah. Jangan kalian berpecah belah. Tadi saya sangka masjid ini penuhnya di bawah sama di atas. Setelah terbit matahari baru nampak rumah dari luar penuh. Yang di depan laki-laki, yang di belakang perempuan, yang di belakang penuh semua, masya Allah, ke kiri dan ke kanan. Yang saya bingung, mereka ini nengok apa? Indah kata Allah jodoh. Amin. Saya bilang aminnya belum nikah. Sampai yang dimuliakan Allah, maka berjamaah, la tanaza'u, jangan berkelahi, fatamshadu. Kehilangan semangat, hilang semangat kalau kita kelahi. Makanya saya tadi tidak mau disuruh jadi imam. Jangan sekalian duduk saya berkata penenteng ini. Aku jadi. Saya diminta jadi imam. Ustaz bisa jadi imam. Tolonglah Pak Ustaz, ini desakan dari masyarakat maju jadi imam. Maka saya mau maju jadi imam. Pada suaranya hilang. Mohon maaf kalau suaranya tadi kecekap kita. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam? Saya tak tahu masjid ini pakai mazhab apa. Takutnya salah. Masjid itu masjid Muhammadiyah. Tentu menimbulkan fitnah. Makanya saya kalau ceramah di masjid tak mau jadi imam. Ustaz mau jadi imam, mana imam tetapnya? Tapi karena ditolak, jangan tolak jadi timbul fitnah. Kenapa Ustaz tak mau? Jangan cuma pandai ceramah aja, tidak bisa jadi imam. Maka saya maju ke depan. Lurus subuh, luruskan saf. Karena tasbih tubuh min tamamis salat. Lurusnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Simbol lurusnya saf, simbol persatuan. Jangan sampai saf ada longgar, setan masuk. Jangan sampai ada saf longgar. Padatkan, satukan, rapatkan barisan, bersatu dalam la ilaha illallah. Itu simbol persatuan. Lalu kemudian saya bertakbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai itu saya membaca qul Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina yang lima mengaminkan. Aminkan kamu. Allahumma inna liman hadait. Habis itu baru saya tambah lagi doa. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Amin. Ternyata jamaah Aceh Timur, wah bahasa Arab karena mereka tamat dan bayar. Kenapa kau amin dan doa sama Ustaz? Sobat mendoakan Palestina. Dari mana kau tahu ujung Allah sendiri? Setelah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian selesai dari salat Assalamualaikum warahmatullahi. Karena ada dalilnya hadis riwayat Abdullah bin Abbas mendengar zikir dari luar masjid. Kana al-jahru bi-dzikri fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zikir jahar sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya, "Syekh, ya, zikir selesai salat itu jahar apa sir?" Jahar katanya. Bukan jahar kan? Subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang tak setuju dengan saya? Katanya sir.
Terserah ente musir, tapi jangan salahkan saya, jangan salahkan yang jahat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis itu saya pun berdoa. La yajtami mala'un, sekelompok orang berkumpul. Wa'amuhum, berdoa satu orang. Wa yu'aminuhum, sa'inuhum, yang lain mengaminkan. Satu orang berdoa, yang lain mengaminkan. Illa ajabahum Allah, Allah mengabulkan doa mereka. Itulah makanya saya jadi berdoa. Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Harun. Nabi Harun mengaminkan, amin. Ya Allah, tolong kami menghadapi Fir'aun, amin. Selamatkan kami di dalam, amin, amin. Ya Rasulullah, kenapa kau ucapkan amin 3 kali? Siapa yang berdoa? Jibril datang, kalian tak menengok. Jibril datang, kalian tak mendengar. Tapi aku bisa mendengar. Apa kata Jibril? Mu'dan liman adraka Ramadan falam yaghfarlah. Amin. Celaka orang yang jumpa dengan Ramadan tapi dosanya tak diampunkan Allah, kata Jibril. Nabi mengaminkan, amin. Mu'dan liman adraka, mu'dan liman dzukirka wa lam yusalli alaika. Celaka orang ketika namamu disebut dia tak mau berselawat. Amin. Kata Nabi, bukan liman adraka walidatul kibara ahakuma au kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang sempat hidup dengan ayahnya, sempat hidup dengan emaknya, tapi dia tak masuk surga dan tak berbakti kepada orang tua. Amin. Itulah dalil boleh mengaminkan doa kawan, doa sahabat. Tapi doa tak boleh dikampling-kampling. Ini adalah doa untuk biasa. Ya Allah,